Halo pejuang CPNS dan sekolah kedinasan, apa kabar? Bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi tes rekrutmen ASN tahun 2021? Untuk kalian yang akan melamar sebagai calon pegawai negeri sipil dan rekrutmen seleksi sekolah kedinasan, informasi kali ini sangat penting untuk diketahui. Di sini kami akan memaparkan terkait peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Mengapa ini penting untuk diketahui? Karena pada Permenpan RB ini dijelaskan mengenai materi apa saja yang akan diujikan pada seleksi kompetensi dasar tes rekrutmen masuk sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Nah, pada pasal 1 disebutkan poin ketiga, yaitu tes seleksi kompetensi dasar akan menggunakan metode CAT atau Computer Assisted Test. Kemudian poin keempat, pasal 1 menjelaskan tentang tes karakteristik pribadi yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes untuk menilai sikap pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Poin kelima disebutkan bahwa tes intelijensi umum yang selanjutnya disingkat TIU adalah tes untuk menilai kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, serta analitis, kemudian kemampuan numerik yang meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita, dan kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial, serta poin ke-6 disebutkan tes wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes untuk menilai penguasaan pengetahuan, harus digarisbawahi, dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, ada poin menarik juga, yaitu selain nilai ambang batas, nanti akan ditentukan melalui peraturan selanjutnya. Kemudian poin 9 yaitu afirmasi. Jadi di tes seleksi kompetensi dasar untuk rekrutmen seleksi sekolah kedinasan lembaga atau kementerian, nantinya akan ada afirmasi, yaitu mengenai kebijakan yang memberikan keistimewaan atau peluang pada kelompok tertentu dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah, kita tidak akan membahas terkait ambang batas dan afirmasi, namun akan membahas tentang poin materi 3 materi di seleksi kompetensi dasar, yaitu tentang tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Bagi kalian yang pernah mengikuti rekrutmen CPNS tahun 2019, kalian tentunya masih ingat tentang materi apa saja yang diujikan pada tes seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2019. Nah, mungkin tanya ya loh, kenapa sih, apa sih hubungannya, kenapa saya harus tahu
tes seleksi kompetensi dasar pada CPNS tahun 2019 dengan tes SKD yang akan dilaksanakan di tahun 2021 untuk sekolah kedinasan. Oke, kita buka faktanya ya. Di sini kita buka. Nah, pada pasal 8 ya, di sini pasal 8 disebutkan. Nah, pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Nah, disebutkan di pasal ke-8. Nah, di pasal ke-8 yaitu seleksi kompetensi dasar pada CPNS tahun 2019 yaitu terdiri dari soal TKP, TIU, dan TWK. Oke, nah ini artinya berarti ada kesamaan antara SKD CPNS, oke, CPNS di tahun 2019 dengan sekolah kedinasan tahun 2021. Nah, di mana faktanya kita lihat di sini. Nah, oke. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019, di sini disebutkan bahwa materi SKD itu meliputi poin pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menilai pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, lebih lanjut di Permenpan yang tahun 2019 ini dijelaskan lebih rinci dibandingkan Permenpan 20 tahun 2001. Namun, materinya atau materi yang akan diujikan itu sama ya, yaitu tentang menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tentang tes intelijensi umum juga sama, yaitu tentang kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme analitis, kemudian B, kemampuan numerik yaitu berhitung, deret, perbandingan kuantitatif dan soal cerita. Kemudian yang C, kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial, serta tes karakteristik pribadi yaitu menilai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Oke, jadi kalau kita simpulkan bahwa materi SKD seleksi masuk sekolah kedinasan itu akan menggunakan soal SKD CPNS tahun 2019. Nah, ini sangat penting dan mungkin saja tidak diketahui oleh peserta SKD CPNS peserta SKD sekolah kedinasan. Nah, soal tes SKD CPNS versus SKD sekolah kedinasan ini diprediksikan menggunakan soal SKD CPNS tahun 2019 untuk formasi lulusan SMA, misalnya formasi penjaga tahanan pada Kemenkumham, formasi pengawal tahanan pada Kejaksaan Agung, Satpol PP pada pemerintah daerah, atau formasi SMA pada Kementerian PUPR dan kementerian atau lembaga lain yang pada tahun 2019
membuka formasi CPNS untuk lulusan SMA. Dan pola-pola itu terbukti juga pada tahun 2019 soal seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan itu menggunakan soal SKD CPNS tahun 2018. Nah, makanya pada tahun 2019 soal-soal CPNS, soal-soal SKD-nya itu cukup sulit dan jatuh di TKP karena menggunakan soal CPNS tahun 2018. Dan itu juga sama terjadi pada tahun 2018, SKD-nya itu banyak yang gugur di TKP. Oke. Jadi untuk adik-adik yang akan melaksanakan tes SKD sekolah kedinasan, adik-adik bisa membuka materi Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 karena di sini lebih terperinci ya, lebih jelas, kemudian juga poin-poinnya lebih bisa lebih dipelajari dengan lebih mudah. Contohnya seperti ini ya. Terperinci seperti nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasionalisme melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Integritas mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Kemudian bela negara tujuannya mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, serta pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik yang mau ikut tes seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan, adik-adik bisa melihat Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 untuk formasi lulusan SMA. Oke, jadi soal-soalnya itu akan diprediksikan akan menggunakan soal-soal bekas CPNS tahun 2019. Karena kenapa itu dimungkinkan? Karena bank soal SKD itu sangat banyak, ribuan soal. Jadi tidak menutup kemungkinan soal-soal yang akan diujikan itu adalah soal-soal SKD CPNS tahun 2019 untuk formasi lulusan SMA. Tinggal mungkin yang berbeda itu adalah kode atau PIN yang akan didapat sesuai dengan paket soal yang nanti akan peserta atau adik-adik terima saat real SKD seleksi kompetensi dasar masuk sekolah kedinasan atau kementerian lembaga tahun 2021. Untuk adik-adik yang akan melaksanakan tes sekolah kedinasan, tetap semangat, terus berlatih karena persaingan semakin ketat. Nanti kami akan membahas atau membagikan soal-soal yang pernah keluar, soal asli tahun 2019. Jadi tetap stay dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Klik Soal Club. Sampai jumpa dan sukses selalu.